Salam. Perkenalkan, nama saya Karel. Di sini saya ingin membagi perjalanan atau pengalaman spiritual saya tentang dimana saya pengalaman bersama Bunda Maria. Dan saya harus menceritakan ini walaupun ini udah lama yang saya alami, tapi semoga kesaksian ini bisa merubah pola pikir kita. Ya, mungkin saat ini ada saudara-saudara saya, teman-teman saya, atau rekan-rekan yang seiman dengan saya yang udah menyimpang dari jalurnya. Mari kita kembali ke jalan yang benar bersama Bunda Maria. Dan ini adalah kisah nyata yang saya alami. Dan untuk mengawali ini, perkenalkan saya berdoa. Salam Maria dulu. Senama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah putramu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah putramu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah putramu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sepanjang segala abad. Amin. Yesus yang baik, ampuni segala dosa kami, hidupkan kami dari neraka, tersedia di dalam surga, terlebih yang sangat bukan pertolongan. Amin. Senang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya akan mengawali cerita saya ini, bahwa ini sungguh luar biasa apabila kita percaya kepada Bunda Maria. Dan sampai detik ini, semua urusan apapun dalam keluarga saya selalu didoakan sama Bunda Maria. Dan kali ini saya akan berceritakan kisah saya yang pertama dulu. Nanti masih banyak rentetan kisah-kisah saya. Saksikan di kesaksian spiritual saya selanjutnya. Sebelum saya mulai, apabila teman-teman, rekan-rekan seiman yang merasa ini penting untuk sharing iman, tolong dibagikan video saya ini. Tolong like, subscribe, komentarnya dibagikan untuk perjalanan rohani kita, untuk pegangan iman kita. Ingat, kita bersama Bunda Maria. Baik, saya akan mulai cerita saya, bahwa tahun 1992 saya mulai untuk hidup baru di Pulau Batam. Saya merantau dari Flores, dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, tujuannya Pulau Batam. Dan begitu saya tiba di Pulau Batam, ada dua istilah yang sering saya dengar. Bila Anda tiba, Anda akan menyesal. Dan yang kedua, bila Anda tabah, Anda akan menang. Bila Anda tiba, Anda akan menyesal, atau bila Anda tambah, Anda akan menang. Itu dua istilah yang ada di Kota Batam. Dan saya cukup menderita, bahwa saat itu saya dalam keadaan nganggur yang luar biasa. Dan saya udah menyimpang dari agama saya, agama Katolik, yang dihadiahi oleh orang tua saya, ya. Karena saya Katolik karena dari orang tua saya yang menghadiahi saya. Dan saya udah menyimpang, dan asal intinya yang penting dapat uang, saya bisa makan dan bisa bertahan hidup. Karena ternyata saya dapat yang nomor satu, bila Anda tiba, Anda akan menyesal. Dan itu yang terjadi sama saya. Dan saya seperti orang udah hilang akal, dan udah, ya, seperti tidak ada gairah hidup lagi. Dan suatu malam sekitar jam 9 malam, saya duduk di gubuk saya. Ya, gubuk ya, karena bukan rumah, gubuk di rumah liar. Dan di gubuk itu saya duduk termenung menghayal. Dalam hayalan itu tiba-tiba saya merasa seperti gubuk saya itu terbakar, dan terbakar keliling gitu. Dan saya merasa saya sendiri di dalam, dan tidak sih bergerak. Saya seperti diikat, dan saya udah pasrah minta tolong, tidak ada yang bantu. Dan
Saya udah pasrah untuk mati, dan tiba-tiba di hadapan saya muncul suatu cahaya yang terangnya luar biasa, yang saking terangnya bara api atau api yang berkobar tadi itu hilang gitu, semua karena tertutup oleh cahaya terang tadi. Dan di balik cahaya terang itu ada muncul sosok seorang perempuan dengan pakaiannya biru yang mengkilat, biru sangat mengkilat, dan saya seperti melihat samudera gitu, sangat luar biasa birunya. Belum pernah saya lihat warna biru yang secerah itu di bumi ini sampai dengan saat ini. Dan di atas leher ini, kepala sampai kepala itu sinar yang begitu terang, dan saya nggak bisa lihat. Saya cuma hanya bisa menatap begini pun saya nggak sanggup karena saking silonya. Saya hanya bisa lihat ini ke bawah, dan pakaiannya bersinar-sinar. Dan suara perempuan itu berkata kepada saya bahwa kalau kau ingin selamat, ikut bersama saya. Dan saya menyerahkan diri saya, karena saya ingin selamat. Saya menyerahkan diri untuk mengikuti perempuan itu, dan saya berjalan mengikuti perempuan itu. Tiba-tiba saya keluar dari kobaran api itu, dan saya berdiri di suatu tempat yang sangat luas dan seperti samudera. Begitu saya menyerahkan diri ke perempuan itu, tiba-tiba semua hal lenyap, hilang gitu, dan saya tersadar bahwa ternyata saya masih duduk di gubuk itu gitu, dan gubuknya nggak terbakar. Dan setelah itu saya menangis, saya teriak-teriak, dan sampai tetangga datang ke rumah. Mereka nanya, kenapa kau menangis? Dan saya katakan bahwa saya ingat kampung saya, dan saya menangis. Dan mereka semua tertawa. Mereka balik lagi, dan mereka katakan, kok saya cengeng gitu, udah besar kok nangis. Padahal bukan, saya nangis karena saya menyesal, karena saya satu menyesal, yang kedua saya merasa diselamatkan. Pokoknya rasanya gimana nggak menentu gitu. Dan saya pun berdoa salam Maria, dan saya tidur. Dan besok pagi saya bangun jam 5, saya berdoa lagi. Tapi saya nggak tahu apa yang mau saya kerjain. Dan jam 7 pagi saya keluar ke depan jalan-jalan, dan saya ketemu Pak Gabriel. Pak Gabriel ini adalah orang satu daerah dengan saya. Dia sedang cerita bahwa di PT dia, PT Astra Mikrotronik Teknologi, PT AMT, sedang penerimaan anggota security. Dan saya tertarik gitu. Jadi tanpa bicara sama bapak itu, saya balik. Cepat-cepat saya tulis lamaran, dan saya memberikan lamaran saya ke bapak itu. Pak, saya titip lamaran. Begitu dilihat dia langsung buang lamaran saya, buang. Dan dia katakan bahwa model begini kamu sampai tua pun nggak akan dipanggil, karena PT Astra itu adalah PT elit, bukan PT kacang-kacangan, PT terbesar di muka kuning, dan bukan sembarang dia menerima orang. Dan saya kembali ambil lamaran saya lap, saya bersihin, saya bawa balik lagi ke rumah, dan saya menyesal gitu. Saya duduk seperti nggak ada harapan, dan saya tidak tahu lagi entah mau berdoa atau apa. Saya cuma hanya curhat aja, saya tidak berdoa. Dan saya bilang, jika engkau perempuan yang tadi malam itu, yang datangi saya itu, kalau engkau Bunda Maria, bundanya Tuhan Yesus, bunda penolong abadi, bantulah saya agar saya bisa masuk di perusahaan itu, supaya saya kembali jadi orang baik. Kalau tidak, saya pasti akan kembali lagi, karena saya hanya manusia lemah, karena saya nggak ada harapan lagi. Dan besok pagi saya bangun jam 5, saya berdoa, dan saya siapkan segala sesuatunya, lamaran saya, dan saya cek uang di dompet saya bongkar-bongkar, saya isi rumah, tidak dapat hanya 1.000 uang saya. Dan sebelum berangkat jam 7 saya berangkat, saya keluar dari rumah, saya bilang, ayo bunda, saya ajak. Dan jujur, maaf sebelumnya, setelah saya berdoa dan saya keluar rumah, saya ajak lagi gitu, ayo bunda, temani saya yuk untuk cari kerja. Itu jujur saudara, saya ajak, dan kami berangkat naik taksi dari Pandanwangi ke Muka Kuning. Itu bayarnya 500. Zaman dulu tahun 92 500 sudah besar. Dan setelah saya bayar 500 di taksi itu, saya diturun di pintu 3, dan saya lihat di sana PT AMT. Oh, ini PT-nya, PT Astra Mikrotronik Teknologi, PT yang cukup besar. Dan begitu saya masuk ke pintu 3 Batam Indo, gerbang security, saya melihat di sebelah kiri perusahaan itu
ada PT AMT, dan sosok yang berdiri saya dari jauh saya sangat kenal sosok itu. Dia adalah Alexius, teman saya SMP di SMP Negeri 1 Bola, teman akrab saya sering makan di rumahnya. Dan begitu saya melihat dia, saya langsung lari menghampiri dia, dan kami berdua sangat senang gitu karena kawan lama kami baru ketemu. Dan saya bilang, kamu luar biasa ya bisa kerja di perusahaan ini. Dan saya bilang, ada nggak lowongan kerja? Karena Pak Gabriel bilang di perusahaan ada lowongan kerja, dan ternyata ada. Dan teman saya ini menelepon komandan security-nya, Pak Adnan, dan saya dipertemukan dengan Pak Adnan, dan Pak Adnan membuatkan rekomendasi saya untuk ikut tes saat itu juga di Sungai Harapan, Sekupang, Pulau Batam, di gedung FKKS. Dan modal surat rekomendasi tadi saya keluar, dan saya keluar dari gate 2, saya mencari taksi karena di gate 2 itu adalah tempat lalu layaknya taksi. Karena di Batam zaman dahulu nggak ada mobil angkutan lain selain taksi. Dan saya jalan keluar di depan PT Sumitomo, saya melihat satu taksi, sopirnya sedang ganti ban. Dan saya datangi taksi itu, saya datangi sopirnya, saya bilang, Pak, boleh antar saya ke alamat ini? Karena kan ada tulisan tadi itu. Dia baca, lah, kalau kamu sendiri 15.000. Itu pun mungkin saya nggak mau, itu jauh soalnya. 15.000 saat itu, mungkin kalau sekarang mungkin 150.000. Kalau saat ini ya, karena waktu itu uangnya harganya masih sangat ini, jadi mungkin sekitar 150.000 kalau saat ini. Dan begitu dia bilang harus 15.000 pun dia nggak mau, saya melangkah dan saya kembali aja, ayo Bunda kita pulang yuk. Mungkin bukan takdir saya untuk bekerja di perusahaan ini, ayo Bunda kita pulang. Dan saya mengajak Bunda Maria tadi, kami pulang. Begitu saya satu langkah, saya merasa saku sebelah kanan saya, waktu saya pakai celana jeans, dan gatalnya luar biasa. Saya coba garuk dari luar juga nggak bisa. Akhirnya saya makin gatal gitu, jadi saya nggak bisa melangkah. Jadi akhirnya saya berhenti, saya masukkan tangan saya ke dalam. Begitu saya masuk ke saku saya merasa ada kertas yang terganjal, dan saya bilang, loh kok ada kertas apakah ini? Dan begitu saya megang kertas itu seperti ini, gatalnya hilang. Jadi saya berpikir, oh mungkin kertas ini yang buat gatal. Jadi begitu saya tarik keluar, apa yang terjadi saudara? Itu uang 2.000. 1.000-1.000-nya ada 2 lembar. Jadi saya gabungkan, uang saya udah 2.500, dan peluang saya tetap nggak ada. Karena taksi tadi bilang 15.000 pun dia nggak mau, karena jauh. Dan saya kembali rapikan uangnya, saya masukkan ke dompet saya, dan sekali lagi ingat, saya bilang, ayo Bunda, mari kita pulang. Karena uang saya nggak cukup. Tapi Anda tahu luar biasanya Bunda Maria selalu ikut campur saudara. Begitu saya satu langkah lagi, tiba-tiba taksi yang dari sana tadi udah selesai bannya, dia titit menghampiri saya. Dan apa yang terjadi saudara? Luar biasa Bunda Maria. Taksi tadi mengatakan ke saya bahwa cukup bayar 2.500. Ingat saudara, 2.500. Dari mana dia tahu uang saya cuma 2.500? Karena Bunda Maria sangat luar biasa. Akhirnya saya naik, karena waktu itu udah mendekati mau tes, karena udah mau dekati jam 9. Jadi supir taksinya agak ngebut karena dia mengantar saya. Dan puji Tuhan kami tiba di sana, orang udah mulai tes, udah bagi-bagi soal, dan saya langsung, ayo Bunda kita masuk, nanti terlambat saya. Dan saya masuk, saya kasih rekomendasi tadi, saya langsung dipersilakan duduk dan dikasih soal untuk tes. Dan saya mengajak Bunda, ayo Bunda, soalnya ini banyak ini, ayo Bunda, ayo temani saya, yuk isi soal ini. Dan jujur, kerjain soal itu saya merasa seperti saya udah tahu. Dan kami tesnya cukup lama, mungkin ada yang udah pernah mantan karyawan Astra Group. Saya yakin mereka udah tahu gimana susahnya tes di Astra itu. Dan saya merasa biasa aja. Dan setelah jam 3 sore, tesnya cukup lama, banyak sekali soalnya. Dan setelah jam 3 sore kami udah selesai, saya melangkah pulang. Kembali saya ajak Bunda Maria, ayo Bunda kita pulang. Dan begitu saya keluar dari gedung FKKS itu, keluar dari pagarnya, tiba-tiba
Dari belakang saya ada yang manggil, "Bung, tunggu!" Dan saya noleh ke belakang, lah ternyata satu ras dengan saya, sama-sama kulit hitam dan rambut keriting. Dan kami salaman, "Bung, dari mana Bung?" "Dari Maumere." "Loh, saya dari Maumere juga, berarti kita sama." Dan akhirnya kami cerita dan dia ajak, "Ayo kita pulang sama-sama." Dan saya bilang, "Kamu duluan saja, saya mau jalan kaki karena saya ada uang." Dia bilang, "Hah? Itu jarak yang jauh. Ada sekitar 40 atau 50 km." Dan saya bilang, "Nggak apa-apa, saya mau jalan kaki karena saya ada duit." Dan puji Tuhan, bekas pertolongan Bunda Maria lagi, saya diongkosin bapak itu. Kami berdua balik kebetulan rumah kami dekat-dekat, kampungnya dekat-dekat, dia di Pintu Air, saya di Pandanwangi, dan saya ikut diongkosin bapak itu pulang. Dan saya cukup puas hari itu karena Bunda Maria udah cukup banyak membantu saya, segala persoalan saya mudah. Dan yang paling yang membuat saya terpesona yaitu dirubahnya gatal dan tiba-tiba menjadi uang 2.500, dan supir taksinya pun mau menerima 2.500, bahkan dia sendiri yang minta 2.500. Itu sungguh luar biasa, dan hari itu sungguh luar biasa karena saya melibatkan Bunda Maria. Dan besok pagi jam 8 pengumuman siapa-siapa yang lulus. Saat itu kami tesnya lebih kurang 350 orang, dan besok paginya setelah keluar pengumuman saya lulus dengan nomor urut ketiga. Dan karena hasil tes itu saya tidak diizinkan jadi satpam. Harusnya saya ikut tes lagi yang lain, dan saya ikut tes terus. Dan karena saat itu saya melamar satpam, dan komandan security-nya itu dari Angkatan Laut yang masih aktif, provos, dan dia marah-marah dengan saya. Dia bilang, "Kalau kau bukan satpam, kau jangan kerja di sini ya, karena saya terima kamu di sini kerja satpam." Dan saya intinya dapat kerja, saya ingin selamat, dan ya penting saya dapat kerja, saya ingin mau merubah kehidupan saya. Dan saya bilang, "Siap Pak." Akhirnya atas kesepakatan dengan personalia, akhirnya saya kerja jadi satpam. Dan Pak Gabriel yang awalnya buang lamaran saya datangi saya dan mengatakan, "Kamu luar biasa karir. Saya aja kalau dites mungkin saya nggak lulus. Kenapa? Tes di sini sangat luar biasa sulitnya. Tapi kok kamu bisa lulus?" Saya hanya tersenyum dan saya bilang bahwa semuanya karena Bunda yang luar biasa. Dan sejak saat itu saya bergabung dengan PT Astra Mikrotonik Teknologi menjadi seorang security. Saya bekerja di situ, dan banyak sekali kejadian-kejadian saya bersama Bunda Maria. Namun kalau saya ceritakan mungkin waktunya cukup panjang, dan saksikan kesempatan berikutnya. Saya akan menceritakan gimana perjalanan hidup saya sampai saya bisa seorang security, gaji cuma 2.500.000 yang saat terakhir, tapi saya bisa menyekolahkan anak-anak saya selanjutnya. Itu disaksikan di kesaksian saya selanjutnya. Kesaksian ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ingat bahwa kemanapun Anda pergi, jangan lupa serahkan diri, minta doa sama Bunda Maria. Ingat, mujizat yang dibuat oleh putranya merubah air menjadi anggur adalah permintaan Bundanya. Tidak ada yang berani meminta kepada dia, tapi mereka, tuan-tuan pesta itu, meminta kepada Bunda Maria. Maka ingat, mintalah kepada Bunda Maria, berdoalah kepadanya, maka segala persoalanmu, segala beban hidupmu akan dikabulkan. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sepanjang segala abad. Amin. Yesus yang baik, kapal segala dosa kami, lindungi kami dari neraka, juga dalam suka terbiasa bukan kerajaan. Amin. Senang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon maaf sebelumnya, mungkin kalau di layar telepon Anda atau layar HP Anda, mungkin saya berdoanya pakai tangan kiri, tapi ini adalah saya pakai tangan kanan karena kameranya berhadapan dengan saya. Dan pesan saya, apabila Bapak Ibu merasa sharing atau pengalaman iman saya ini penting atau untuk edukasi ke teman-teman yang lain yang udah menyimpang, tolong dibagikan, like, share, subscribe. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini. Jangan lupa Bunda Maria, Bunda pembantu abadi. Dia hebat, dia luar biasa. Penolong abadi.